Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan teman-teman dari Kecamatan Jambu dalam video sosialisasi cara pelaksanaan survei. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alafabdi Pratama, biasa dipanggil Alafa dari Statistika FMIPA UGM Angkatan 2017 yang saat ini sedang menjalani KKN PPM UGM tahun 2020 di Kecamatan Jambu. Seharusnya kita bisa bertemu langsung di Kecamatan Jambu secara tatap muka, bisa berinteraksi secara langsung, namun karena adanya pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita tetap di rumah aja, maka dari itu saya meminta maaf sebesar-besarnya karena hanya bisa melakukan KKN dalam bentuk video sosialisasi seperti ini. Nah, namun saya harap video ini juga tetap bisa bermanfaat untuk Kecamatan Jambu, entah itu dalam hal keputusan-keputusan desa ataupun dalam memajukan UMKM yang ada di Kecamatan Jambu melalui sosialisasi cara pelaksanaan survei. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian survei. Survei merupakan suatu aktivitas atau kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kepastian informasi dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Nah, di sini yang perlu menjadi garis besarnya adalah suatu aktivitas untuk mendapatkan suatu kepastian informasi dengan cara mengambil sampel dari satu populasi. Jadi di sini kita punya ada aktivitas mendapatkan kepastian informasi, sampel dan populasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu populasi, apa itu sampel, lalu apa sih hubungannya dengan survei gitu. Nah, populasi itu adalah seluruh jumlah dari target yang ingin kita survei. Contoh, misalnya kita ingin mensurvei bagaimana kita akan mensurvei seberapa laku produk lokal di Kecamatan Jambu. Nah, berarti kita akan mensurvei populasinya adalah seluruh warga masyarakat Kecamatan Jambu. Itu populasinya, seluruh orang yang menjadi warga Jambu itu menjadi populasinya. Sampel, apa itu sampel? Sampel itu merupakan himpunan bagian dari populasi atau bagian kecil nih dari populasi. Jadi kalau misalnya ya populasi di Jambu itu ada 1.000 orang. Berarti sampelnya mungkin kita bisa cuma pakai 100 sampai 200 orang atau tergantung peneliti mau memakainya berapa. Nah, lalu apa sih survei? Nah, tadi survei itu dengan cara mengambil sampel dari populasi. Nah, jadi data yang diambil dari sampel itu namanya survei. Nah, kalau misalnya kita mengambil semua orang di dalam Kecamatan Jambu itu datanya, berarti kita sebutannya bukan survei lagi, tapi sensus. Makanya kalau sensus penduduk itu adalah kita diminta data kita seluruh Indonesia, semua orang ditemui, dicari semua orang. Itu makanya disebutnya sensus penduduk. Itu perbedaan dari populasi, sampel, sensus, dan survei. Dan buat Bapak Ibu teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung saja di pause dulu videonya dan tanya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, apa sih kelebihan survei? Kelebihan survei itu dibanding sensus itu menghemat biaya, itu pasti karena sampelnya lebih sedikit, maka biaya itu lebih sedikit dipakainya juga. Nah, yang kedua mempercepat hasil survei. Nah, benar, karena kita juga pakai orangnya sedikit, maka hasilnya lebih cepat. Kalau misalnya banyak kan nanti lama tuh kan orangnya. Jadinya kelebihan keduanya mempercepat hasil survei. Yang ketiga, cakupan materinya lebih luas. Nah, maksudnya gimana? Kalau survei ini kebanyakan itu emang pertanyaannya banyak karena orangnya sedikit, jadi bisa ditanya banyak gitu, nggak menghabiskan waktu yang lama gitu. Nah, kalau sensus karena kita perlu data semua orang, jadi pertanyaannya tuh yang simple-simple aja, yang nggak terlalu banyak gitu. Jadi kelebihan survei itu bisa mencakup materi yang lebih luas. Dan yang keempat, akurasinya lebih tinggi dibanding sensus. Lalu pasti juga selain kelebihan ada kelemahannya. Nah, kelemahan survei itu ada dua. Yang pertama, untuk data berkala kurang bagus. Jadi kalau datanya itu yang terus menerus, yang berkala gitu, itu kurang bagus gitu. Karena
Karena sampling, dia bukan dari semuanya yang bisa berjalan semua, tapi dia sampel, jadi kondisinya bisa aja beda-beda. Itu makanya kita bilang untuk data berkala itu kurang bagus kalau survei. Nah, yang kedua, jika tidak punya sampling frame, ada kemungkinan mengambil sampel di luar populasi. Sampling frame itu apa? Sampling frame itu daftar unit populasi. Jadi kayak misalnya tadi populasinya itu seluruh warga masyarakat Jambu, berarti sampling frame-nya itu daftar namanya, daftar nama dari semua orang yang ada di Kecamatan Jambu. Nah, kalau misalnya nggak punya itunya, nggak punya daftar nama semuanya itu, ya tadi kelemahan yang kedua, ada kemungkinan kita tuh ngambil sampel dari di luar Kecamatan Jambu, jadi mungkin ternyata kecamatan lain gitu tapi lagi ada di Kecamatan Jambu. Nah, itu yang bikin dia lemah survei itu. Lanjut, manfaat survei. Manfaat survei itu ada dua. Yang pertama, bisa membuat keputusan lebih akurat karena berdasarkan data historis. Jadi karena kita udah punya datanya, kita punya trennya gimana sih, nah kita jadi punya alasan yang lebih kuat untuk membuat keputusan gitu. Jadi keputusan kita tuh lebih akurat seperti itu. Yang kedua, dapat mengetahui kinerja yang sudah dilakukan. Jadi ada juga survei yang bersifat kayak testimoni seperti itu. Jadi kayak seberapa puas sih orang ini terhadap pelayanan gitu, seberapa puas sih orang ini terhadap produknya, yang gitu. Itu bisa jadi survei gitu. Itu manfaat yang kedua dari survei. Lanjut, sebelum melakukan survei ada 4 tahap. Jadi tahap-tahap dalam melakukan survei sampel itu ada 4. Yang pertama perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan yang terakhir analisis dan evaluasi. Kita langsung bahas aja satu persatu. Yang pertama perencanaan. Perencanaan, kita itu harus merencanakan ada 3. Yang pertama itu tujuan survei. Apa sih tujuannya? Kita contohkan aja ya. Kalau misalnya kita tadi contohnya adalah kita ingin tahu seberapa laku sih produk lokal di Kecamatan Jambu itu sendiri. Nah, berarti tujuannya itu ya. Tujuannya itu kita mau tahu seberapa laku produk lokal di dalam Kecamatan Jambu. Yang kedua, populasi yang akan diambil sampelnya. Jadi karena kita udah punya tujuannya, kita harus punya populasinya itu siapa gitu. Kalau misalnya tadi berarti tujuannya seberapa laku, kita mau tahu seberapa laku produk lokal di Kecamatan Jambu, berarti populasinya adalah seluruh warga masyarakat Kecamatan Jambu, atau enggak kayak seluruh kepala keluarga atau seluruh keluarga yang ada di Kecamatan Jambu. Jadi ngambilnya per keluarga itu juga bisa, atau seluruh orangnya itu juga bisa, tergantung dari surveinya mau diarahkan kemana. Lalu tadi ya udah dibahas perbedaan populasi dan sampel. Lalu yang ketiga itu adalah data yang dikumpulkan. Datanya itu mau apa aja informasinya, mungkin kayak informasinya, atau bisa disebut kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Mungkin kita butuh seberapa sering beli, produk apa aja yang dibeli, terus dari mana belinya, kayak gitu. Itu data-data itu yang mungkin bakal bisa berguna di survei kita nanti. Lanjut, yang kedua ada tahap persiapan. Di tahap persiapan ini yang pertama kita perlu menyiapkan tingkat ketelitian yang diinginkan. Maksudnya tingkat ketelitian ini berbanding terbalik sama tingkat error. Jadi kayak kalau kita mau tingkat errornya kecil, kayak kita cuma pengen error 0,01 lah gitu, atau 1% aja nih errornya, berarti kita harus punya ketelitian 99%. Nah, semakin besar ketelitian yang kita mau, itu kita perlu semakin besar sampelnya, seperti itu. Nah, yang kedua, metode pengambilan datanya. Nah, datanya setelah tadi kita punya pertanyaannya, kita mau lewat apa? Mau lewat kuesioner yang dibagikan atau wawancara secara langsung? Itu juga perlu disiapkan. Yang ketiga, itu kerangka atau frame. Nah, yang tadi saya bilang, itu jadi sampling frame itu maksudnya adalah daftar yang berisi semua anggota populasinya. Kalau misalnya tadi kita populasinya Kecamatan Jambu, berarti semua orang yang ada di Kecamatan Jambu itu adalah sampling frame-nya, seperti itu. Yang keempat, pemilihan sampel. Kita mau pakai sampelnya jenis apa sih? Terus ukuran sampelnya berapa sih? Nah, gimana tahu jenis-jenis sampel yang akan dipakai? Nanti akan saya jelaskan di akhir, gitu. Yang keempat, uji pendahuluan. Uji pendahuluan ini adalah uji kecil-kecilan sebelum survei benerannya gitu. Jadi kayak kita gladi bersih lah. Kita jadi misalnya ya, kita mau mensurvei, kita memutuskan ingin mensurvei 250 orang. Nah,
uji pendahuluan ini mungkin bisa kita pakai ke 15 orang atau 20 orang gitu. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memastikan aja sih, untuk memastikan oh pertanyaan kita itu mudah dimengerti, oh pertanyaan kita tuh bisa dijawab, oh pertanyaan kita tuh nggak bikin rancu, ternyata orang jawabnya nggak kemana-mana, oh pertanyaan kita tuh nggak bisa dimacem-macemin gitu, jadi orang nggak nyeleneh jawabnya, atau orang nggak keluar jalur jawabnya, seperti itu. Itu fungsinya uji pendahuluan. Kalau misalnya ada salah ya diganti aja pertanyaannya, kayak gitu, sebelum terlambat di survei benerannya gitu. Yang keenam yaitu adalah organisasi lapangan. Ini semacam briefing ya, jadi kayak misalnya kita punya tenaga-tenaga untuk mensurvei, itu dikasih tahu dulu, oh ini gimana cara surveinya, gimana cara ininya, atau persiapan seperti perizinan tempat, gimana cara kita kesananya, ya kayak gitulah organisasi lapangan. Lanjut. Yang ketiga yaitu ada tahap pelaksanaan. Nah di tahap pelaksanaan ini ya sudah, ketika kita udah punya perencanaan dan persiapan, kita laksanain aja apa yang udah kita siapin dan kita rencanain. Seperti itu. Yang keempat ada tahap analisis dan evaluasi. Analisisnya itu jadi kita kalau datanya dalam bentuk angka ya udah kita buat ringkasannya aja, kayak misalnya rata-rata berapa sih orang beli, kita ambil itunya aja, kesimpulan dari data yang kita ambil gitu. Setelah udah dapat ringkasan datanya, kita analisis kesimpulannya apa sih. Jadi kayak oh ternyata masih sedikit, oh ternyata masih belum laku gitu di warga lokal gitu, atau gimana, itu tergantung dari hasil surveinya, itu yang perlu dianalisis. Nah setelah seperti itu baru kita tambahkan keterangan yang bermanfaat untuk survei mendatang. Jadi yakin aja gitu kalau nanti survei yang pernah Bapak Ibu lakukan atau Mas Ba lakukan itu nanti akan dilakukan lagi, mungkin dengan tema yang hampir sama tapi agak sedikit beda. Nah itu kita perlu memberikan keterangan yang kira-kira bermanfaat, kayak misalnya tadi pakai ketelitiannya berapa sih, atau gimana sih cara menghitungnya, metode apa sih yang dipakai. Nah dari keterangan-keterangan itu yang akan berguna di survei berikutnya kalau ada orang yang mau survei serupa juga. Oke, sampai sini kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di pause saja videonya dan ditanyakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Kita lanjut. Nah ini yang tadi saya bilang jenis-jenis sampel. Nah ini terkait dengan teknik pemilihan sampel. Jadi teknik pemilihan sampel ini ada banyak, tapi secara garis besar itu ada dua. Yang pertama itu probability sampling dan yang kedua itu non probability sampling. Bedanya apa? Nah, bedanya probability sampling ini adalah sampling yang menggunakan sampling frame atau daftar dari populasinya. Jadi kita kayak punya gitu, kita udah punya daftar dari populasinya. Siapa aja sih ternyata warga masyarakat Jambu yang bisa kita datengin, yang bisa kita survei. Kita udah punya datanya seluruhnya. Nah kalau non probability sampling itu yang kita nggak punya sama sekali. Contohnya mungkin kalau misalnya lingkupnya adalah di kuliah ya. Kalau di kuliah kita ingin mengambil seperti kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus. Misalnya saya di Fakultas MIPA gitu. Saya ingin mengambil sampel dari anak-anak mahasiswa di 4 angkatan di Fakultas MIPA. Berarti saya harus nyari daftar semua mahasiswa 4 angkatan di Fakultas MIPA. Nah, dari daftar namanya itu yang kita sebut sampling frame. Maka kalau misal kita punya itu, kita baru bisa menggunakan probability sampling. Kita baru bisa nih pakai probability sampling ini. Tapi kalau kita nggak punya nama-namanya itu, kita harus memakai non probability sampling. Seperti itu. Nah, untuk detail satu-satunya ini akan kita jelaskan setelah ini. Oke. Nah, yang pertama di probability sampling. Itu yang ada simple random sampling atau sampel random sederhana. Ini tuh simple sekali. Jadi kayak cara ngambil sampelnya, misalnya kita harus dari 100 orang, dari populasinya 100 orang, kita harus ngambil 10. Ya udah cap-cip-cup aja sampai dapat 10. Itu simple random sampling, tapi dengan syarat tadi kita punya sample frame sama populasinya homogen. Maksudnya gimana? Ini juga terkait sama ini sih. Jadi
populasinya homogen itu kondisinya semua sama. Jadi kalau emang gimana sih taunya populasinya homogen atau enggak, itu disesuaikan dengan kebutuhan survei. Contohnya kalau misalnya saya bilang eh, kita ingin tahu uang jajan dari mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Nah, itu kita bisa bilang nggak seluruh mahasiswa UGM itu jajannya apa ya, gaya hidupnya sama lah. Jadi mungkin nggak begitu beda jauh gitu antara satu sama lain gitu. Nah, kalau kita bisa bilang gitu berarti kita bisa bilang populasinya homogen. Tapi kalau sesuai dengan tujuan itu kita bilang, oh enggak lah, pasti tiap-tiap orang punya gaya hidup masing-masing yang bikin uang jajannya beda. Nah, itu berarti kita ini tidak terpenuhi. Jadi kita yang homogen ini tidak terpenuhi. Nah, ini tidak terpenuhi, jadinya kita nggak bisa pakai simple random sampling. Seperti itu. Kita lanjut. Systematic sampling itu hampir sama syaratnya, tapi cara pengambilannya beda. Kalau tadi kan simple random sampling kita ya udah sesuka kita aja kan ngambilnya. Kalau misal dari 100 kita ambil 10. Nah, kalau systematic sampling itu nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dari 100 kita mau ngambil 10, n-nya ini 100, n kecilnya ini 10. Jadi nilai k-nya itu 10. Nah, nilai k-nya 10. Kita kalau systematic sampling ini menggunakan nilai k seperti itu. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya nilai k ini maksudnya apa? Maksudnya jadi gini, misalnya kita punya data kan k-nya 10 ya. Jadi kita gini. 1 2, maaf ya ini agak susah. 3 ya sampai 10 gitu ya, sampai 10. Kalau misalnya kita sampai 10 ini ya, sampai 10 kita random aja. Caranya adalah kita merandom dari 1 sampai 10 systematic sampling ini. 1 sampai 10 kita bisa ketemu angka 2. Angka 2 berarti sampel pertama itu data yang kedua. Terus sampel kedua yang berapa sih? Sampel kedua itu berarti 2 ditambah 10 karena k-nya 10. Jadi sampel keduanya itu data ke 12. Gitu. Nah, begitu terus sampai dapat 10 sampel. Jadi sampelnya ada 2, 12, 22, 32, 42 seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya lagi-lagi kalau ada pertanyaan atau bingung atau gimana, bisa tanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ya. Nah, yang ketiga itu stratified random sampling. Nah, ini berguna untuk populasi yang heterogen. Jadi kalau tadi kan homogen ya, dua tadi ya, si simple random sampling sama systematic sampling itu yang homogen. Kalau stratified random sampling ini itu heterogen. Maksudnya gimana? Ini saya akan jelaskan ya. Jadi kalau stratified random sampling ini kita harus buat populasi ini ke dalam strata-strata. Seperti itu. Misalnya gini, contohnya tadi ya, kita mau tahu berapa sih uang jajan yang rata-rata uang jajan yang dimiliki oleh mahasiswa UGM gitu. Nah, kita bisa membuat mereka ke dalam klasternya. Misalnya kayak anak medika atau kayak kedokteran seperti itu, kira-kira jajannya mungkin lebih mahal. Atau kayak anak-anak misalnya yang soshum gitu, itu juga lebih bersosial, jadinya lebih sering nongkrong gitu, jadi jajannya juga mahal. Beda-beda tipe gaya hidupnya. Atau bisa digolongin lagi di anak saintek gitu. Saintek orangnya yang nggak sering nongkrong gitu, jadinya mungkin dia jajannya biasa gitu dan sebagainya gitu ya. Contoh misalnya ini ada 3 klaster gitu atau 3 strata. Nah, di dalam strata ini kita anggap, jadi kan ini 3 ini berbeda nih, 1, 2, 3 ini kondisinya berbeda, tapi kita anggap di dalam ini kondisinya sama. Jadi kayak anak saintek ya kira-kira segitu semua kok, gaya hidupnya sama gitu, jadinya di dalam saintek ini sama gitu. Medika tuh semua sama kok gitu, jadi orang ya segitu kira-kira. Nah, tapi kalau medika sama saintek beda gitu, karena ya udah yang satu misalnya praktikumnya mahal segala macam, yang satu
murah gitu, simple. Nah itu kan jadi beda tuh. Itu makanya kita bisa pakai stratified random sampling. Cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya kalau misalnya kita perlu contoh aja ya, kita contohnya 15, kita perlu 15 sampel, berarti dari sini kita ambil 5, kita ambil 5, kita ambil 5. Itu kalau mau adilnya ya, gitu. Kita ambil 5, kita ambil 5, kita ambil 5, jadilah 15. Seperti itu. Itu caranya stratified random sampling. Jadi kita ngambil sampel, akhirnya kita punya sampel besar. Oke, lanjut ya. Nah, yang keempat yaitu ada cluster sampling. Cluster sampling ini hampir sama dengan stratified random sampling. Tapi bedanya kalau cluster sampling ini adalah, nah kalau tadi kan antar kelompoknya itu berbeda. Nah, kalau cluster ini antar kelompoknya sama, tapi di dalamnya yang beda. Ya, paham ya? Jadi gini, misalnya contoh ya, kita punya tujuan survei gini. Berapa rata-rata IPK mahasiswa di UGM? IPK mahasiswa di UGM. Oke. Nah, kita bagi lagi ke klaster mungkin ya. Misal tadi ada apa? Medika, klasternya ada Medika, terus ada Soshum. Kemudian ada lagi di UGM tapi kita pakai aja. Ya udah kita sebut satu lagi. Ini Saintek, maaf ya jelek ininya ya. Terus ada Agro. Nah, contoh ini jadi dari 4 klaster ini, dari 4 kelompok ini itu sama anggapannya. Jadi ya mau di Medika, mau di Saintek, mau di Agro, mau di Soshum, itu tuh bisa kok dapat nilai yang bagus, mau bisa kok dapat nilai jelek. Jadi sama aja IPK tuh sama aja di mereka gitu. Nah, tapi di dalamnya itu beda-beda. Jadi kayak misalnya di Saintek itu. Ternyata di Saintek di dalam MIPA sama geografi itu dosennya beda tipenya. Bisa ada yang lebih murah nilai, ada yang enggak. Nah, itu yang bilang di dalamnya tuh beda, tapi di luarnya sama. Jadi antar kelompok ini sama, tapi di dalamnya itu berbeda. Paham ya? Kalau tadi kan si stratified itu kan di sininya beda, di dalamnya sama. Ini kebalikannya. Di luarnya beda, di dalamnya sama. Ini gimana cara ngambilnya? Kalau misalnya kita perlu 20 sampel, jadi kita nggak ngambil satu-satu, tapi kita random aja satu dari 4 ini. Misalnya kita ngambilnya ternyata Agro, ya udah kita ambilnya 20 dari sini. Nah, 20-nya semua dari sini. Semua 20-nya dari sini. Langsung ke sini. Oke. Gitu kira-kira. Kita lanjut ya. Nah, sudah selesai di probability sampling, sekarang kita ke non probability sampling. Sekali lagi saya akan bilang, non probability sampling ini syaratnya kita tidak punya sampling frame. Nah, lagi-lagi saya tekankan kalau misalnya ada mau yang ditanyakan terkait ini bisa ditanya di kolom komentar. Oke, lanjut ya. Oke, yang pertama itu ada Haphazard sampling. Itu dimana kita teknik pengambilan sampel di mana satuan pengamatan diperoleh secara sembarangan. Jadi kayak ya udah sembarang aja. Kita nggak pakai jenis orangnya gimana, pokoknya udah ambil aja orang itu asal memenuhi kriteria. Jadi misalnya gini, kita mau ngambil tadi seberapa laku produk lokal di warga masyarakat Kecamatan Jambu. Ya udah, asal ada orang di Kecamatan Jambu ditanyain aja, dimintain keterangan aja, diwawancara aja, disurvei aja. Nah, tapi hal yang perlu diperhatikan yang pertama itu sampelnya harus independen satu sama lain. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu atau Mas Mbak ketemu 2 orang yang lagi bareng, terus Bapak Ibu mau ambil dia sebagai survei, mau ambil dia sebagai sampel, itu jangan dua-duanya diambil, tapi satu diambil, satunya jangan, karena berpotensi nanti jawabannya bisa sama atau salah satu atau saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Jadinya nggak bagus surveinya, nggak bagus jawabannya kayak gitu. Jadi harus independen, satu-satu aja, ketemunya berapa satu-satu aja diambilnya. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan itu mengambil sampel sebanyak mungkin, karena kita nggak punya sampling frame-nya, kita nggak tahu nih ini sampelnya valid atau enggak sebenarnya sih. Itu jadi kita perlu sebanyak mungkin aja. Jadi semakin banyak nanti semakin dapat hasil yang lebih valid gitu.
Yang kedua itu voluntary sampling. Ini jadi atas dasar sukarela, ya, sukarela. Jadi, nah ini dia. Jadi atas dasarnya sukarela. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau Mas Mbak sering nemuin yang ada link berisi Google Form, nah itu dan Bapak Ibu mengisi, itu berarti Bapak Ibu baru saja menjadi sampel dari voluntary sampling. Jadi kayak secara sukarela menjadi sampel. Yang ketiga. Nah, itu ada purposive sampling atau judgment sampling. Itu yang dipilih berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya ingin sampling tapi orangnya harus laki-laki berusia 20 sampai 40 tahun. Tidak minum kopi dalam 24 jam. Nah, seperti itu sampling yang harus sesuai dengan karakteristiknya, itu bisa kita bilang purposive sampling. Selanjutnya ada kuota sampling. Kuota sampling ini sampelnya terbuka, tapi dibatasinya itu cuma dari kuotanya aja. Jadi kalau sudah penuh ya udah selesai gitu, udah nggak perlu lagi sampelnya kayak gitu. Jadi kayak sampel ini misalnya kira-kira kita punya orang berapa sih populasinya? Oh, populasinya kita punya 1000 orang gitu. 1000 orang. Oh, kira-kira sampelnya berapa ya? 200 deh, 200 ya udah ambil aja 200. Oh, kalau udah lebih, udah cukup ya udah gitu. Kita nggak ngambil sampel lagi. Itu namanya kuota sampling. Selanjutnya ada snowball sampling. Snowball sampling itu di mana nih ya, peneliti hanya tahu beberapa orang yang dapat dijadikan sampel. Kemudian peneliti meminta pada sampel tersebut untuk menunjukkan orang yang sekiranya dapat dijadikan sampel. Jadi kalau kita punya survei. Kenapa badannya di sini ya? Maaf ya, salah ya. Kayak misalnya kita punya sampel nih, kita punya orang, kita mau bikin survei. Terus kita tahu nih bisa datengin dia, tapi kita nggak tahu siapa lagi gitu. Nah, kita minta dia kita minta dia buat ngasih tahu siapa sih orang yang sejenis dia yang bisa dimintain keterangan. Nanti dia akan ngasih ke orang yang satunya lagi. Nah, kalau udah gini, baru kita nanti wawancara yang ini. Kita wawancara yang ini kedua. Ini orang keduanya. Kayak gitu. Nah, ini tuh berlaku di survei yang kayak gimana sih? Kayak misalnya kita pengen tahu, maaf tapi saya harus sebut, jadi kayak kita mau tahu siapa aja sih yang HIV gitu, menderita HIV di suatu daerah gitu. Jadi misalnya ada satu yang kena, terus oh ini kayaknya ini juga kena nih, oh ini juga kena gitu, circle-nya ada gitu. Atau kayak misalnya mohon maaf gay gitu, LGBT misalnya, kayak oh ini yang gay, siapa lagi sih, oh ini dia gini, oh gitu. Jadi kita hal-hal yang secara umum nggak bisa ditampilkan langsung, tapi kita bisa dapat dari orang-orang yang emang kondisinya tepat dengan survei kita, seperti itu kira-kira. Lanjut ya. Nah, lalu ada accidental sampling atau convenience sampling. Itu diambil karena kebetulan memiliki karakteristik yang diinginkan atau kebetulan peneliti mengenal orang tersebut. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita mau nyari orang dengan orang di Kecamatan Jambu di Desa Gemawang, umurnya laki-laki berusia 15 sampai 17 tahun. Nah, tiba-tiba kita nemu di pinggir jalan nih. Kita tanya, "Mas, usianya berapa ya?" 15 sampai 17. Orang Kecamatan Jambu. Oh iya, Desa Gemawang. Iya. Nah, berarti itu sampel yang kita dapat secara accidental. Itu ini maksud accidental sampling. Oke. Lanjut. Nah, sudah selesai. Karena sudah selesai, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan terkait sosialisasi cara pelaksanaan survei. Terima kasih atas perhatiannya sepanjang video ini. Sekali lagi saya katakan, semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, Mas Mbak dan teman-teman di Kecamatan Jambu untuk mengoptimalkan lagi, untuk mengembangkan lagi desanya, kecamatannya, bisa untuk meningkatkan lagi UMKM-nya,
dengan cara survei. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi saya belum bisa datang ke Kecamatan Jambu, namun ketika nanti sudah normal, saya akan berencana untuk mendatangi Kecamatan Jambu untuk sekedar berbincang-bincang dengan Bapak Ibu atau Mas Mbak semua di Kecamatan Jambu. Saya akan tutup video ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.